Kita teruskan oleh dengan kita punya sesi yang pertama, yang kita seperti teruskan. yang kita sudah uar-uarkan tadi, yaitu service of love, yang dimana kita sudah menjalani renungan selama 5 hari. Hari pertama mengenai waktu yang tepat, hari kedua, ketiga, sampailah hari yang kelima, yaitu the beauty of being small amongst others, yang adalah satu yang sangat ayat yang sangat baik, sangat saya pegang daripada Centuries of Lisieux. Betul kata Ali? Iya, betul. Kanak-kanak Yesus. Dan tapi hari apapun ini, Jason. Yes, Oli, teruskan. Apapun Jason, kita akan memulakan sesi 1 sebentar lagi, di mana dia akan disampaikan oleh kita punya kakak Ana Teresa Pita Amandus. Saya rasa Jason kau kenal nih kan? Kau pun dari Sandakan. Tidak lain tidak bukan, ya betul. Kenal sangat-sangat kita punya kakak Ana. Memang bagi peserta-peserta yang daripada Keuskupan Sandakan memang kenal ini, confirm kenal, dan saya rasa daripada keuskupan lain juga memang kenal juga kan. Dan Oli, mungkin kau boleh kenalkan sedikit sebanyak pasal kita punya speaker hari ini, boleh itu? Oke. Boleh. Jadi ya, untuk kenal sedikit, serba sedikit tentang kakak Ana kita. Jadi beliau merupakan Youth Coordinator yang pernah melayani di Youth Commission selama 10 tahun. Beliau juga merupakan Administrator of the Pastoral Office dan masih lagi bertugas di sana selama 5 tahun sehingga kepada hari ini. Dan untuk pengetahuan kamu juga, beliau turut melayani di Caritas Diocese of Sandakan, yaitu di Migrant Desk, di mana kalau kamu tahu apa itu Caritas, dia adalah sebuah organisasi yang reach out kepada mereka yang memerlukan. Jadi inilah serba sedikit tentang kita punya kakak Ana. Jadi Jason, sebelum kita mempelawak kakak Ana kita untuk membuka sesi, mungkin kita ada sedikit reminder untuk peserta. Ya, kita ada reminder. Sedikit lagi saya terlupa kita punya reminder. Di mana lepas saja sesi ini, kita akan ada sedikit masa untuk question and answer. Dan kepada kamu yang mau terus tanya kepada kakak anak kita, boleh terus type di chat box. Ataupun kalau kamu mau stay anonymous, bagi mereka yang malu-malu, kamu boleh antar WhatsApp itu, Oli, kepada kita punya LP. Ya, boleh. Kepada kita punya LP. HQ. Kepada di HQ, dan MC akan membacakan lah on behalf of yang malu-malu. Tapi tanpa membuang masa, saya rasa kita serahkan kita punya Zoom meeting ini kepada kakak anak kita. Bolehlah kan, Oli? Kakak Ana. Dipersilakan. Iya. Kakak Ana. Hai kakak Ana. Hai kakak Ana. Halo. Saya tidak apa itu lampu yang bulat itu kan. Saya rasa kegelapan mengkali muka sini tahu. Tapi anyway, yang penting suara. Oke, thank you very much Olivia, si Mayang, dan juga si Jason. I'm so impressed sama kamu. Okay, I mean, you know, campus ministry is a platform untuk semua belia. Kalau dong tidak berapa aktif di church, di mana saja, di church, di parokika, di mana, tapi dorang ada satu keterbukaan untuk melayani di kampus, itu sangat terbaik, ya, sangat-sangat terbaik. So thank you Jason and Olivia, and thank you juga kepada semua kamu yang ada di sini karena memberi peluang pada diri kamu sendiri untuk masa ini. 1 jam saja saya akan bagi. Saya mesti mau kasih ini 1 jam untuk kamu semua. But by the way, I really want to thank the organizing team, karena bila si Ivy pergi approach saya, I was like, yes, thank you Lord. Kan sebab saya sangat suka belia. Okay, my heart is for the young people and always for the young people lah. Walaupun tidak secara specifically sudah sekarang bersama dengan orang muda, tapi my heart is still with the young people. Dan kalau ada apa-apa yang kamu perlu, kamu beli, mana tahu lah kamu mau sharing ke apa, or ask something, you can always, I'm open for that to help you all, macam gitu. Okay, alright. So saya tidak perlu kenalkan diri,
nanti ada 5 menit lagi kan buangkan. Saya terus masuk kepada saya punya saya punya PowerPoint. So the way I will share to you is memang kebeliaan lah, habislah. So if you have any question apakah pandai-pandai lah, ada chat box di sana kan. So when we talk about service of love, love itself is luar biasa. It's a gift. It's a miracle. It's everything you can say about love. So I will be more specific lebih kepada pelayanan, because sebelum kita semua kamu masuk tadi kami ada sharing that you guys, kamu akan ada preparing all this junior, okay, untuk continue ini pelayanan di dalam campus, which is very important, okay. So saya share screen lah kan. Alright. Nasib baik saya sudah biasa ini Zoom, sebab lain kalau tidak ada orang respon. Ya oke, ya begitu kan. Tapi sudah sudah menerima keadaan norma baru. But anyway, kalau mau ada respon boleh juga lah. Bagus, jangan nanti terganggu kan. Oke, so apa yang kita akan buat pada hari ini adalah senyuman. Okay, so you can use the chat box to say out apa yang buat kamu tersenyum. Masalahnya saya pula yang tidak nampakkan, coba saya cek. Alright. Drama Korea. Okay, food. Do it. Bunga tay ayam mami ya, oke juga itu. Ada lagi. Alright, dapat apa yang mau di-achieve? Mau jalan-jalan, senyuman kakak. Oi, makasih. Dapat hadiah, jumpa kakak. Yay! Alright. See if you guys smiling after this one. Indah ada keluar, matai. Mana sudah saya punya? Ya, ada yang tersenyum kah? So, bagus kan? Jadi kita mulahkan dengan senyuman pada malam ini, pada saat ini, supaya dia, this is also that smile for today, and give kau punya heart that sparkling kegembiraan untuk meneruskan kita punya sesi pada malam ini. Alright. So apa dia kata di sini? The fruit of love is service. The fruit of service is peace, and peace begin with a smile. Okay, I hope you smile. You feel the love. I know all of you yang datang pada malam ini, perhaps there's something yang you come from pelbagai background ataupun situasi, apalagi di KK sekarang di Sugut, di Penampang yang sedang hujan dan ada yang banjir, ya. So hopefully by these services of love yang saya tunjukkan tadi brings you that smile, that spark of smile. Okay, so this is one way saya shows saya punya love. Okay. Okay. So the fruit of love is service. You can, okay, saya punya cara is ya, BM lah, BI lah, Cina saja lah, saya tidak boleh, tapi saya boleh cakap Cina. Okay. The fruit of love is service. You can bukan lagi only. You can do something beyond. If you have that love inside your heart, your heart, kau punya hati. Kalau tidak ada tuh kan, mau tolong tengok pun tidak tuh, kan? Jadi apa yang mendorong kepada pelayanan adalah kasih. Mother Mary kasih, Mother Teresa banyak cakap pasal kasih.
tadi saya dengar pasal katalog pun at the end of the apa kamu punya cerita tadi merumuskan kepada kasih. Oke. So itulah dorongan utama dalam pelayanan. Kalau tidak ada kasih ataupun belas kasihan, pelayanan itu hanya satu pekerjaan. Pelayanan itu hanya rasa macam disuruh-suruh. It doesn't come from your heart. But if you have love, okay, love to help other people because you want to see these people happy. Itu adalah pelayanan yang didorong oleh kasih. Okay. Pengalaman kasih dalam hidup. If you don't have ini pengalaman kasih, it's hard to move kita untuk melayani. Okay? But kalau kita semua ada pengalaman kasih, especially kasih Yesus dalam hidup, yang kita alami betul-betul yang for the first time you fall in love with Christ, it will move you. Kamu tengok apa saja yang di situasi ataupun sekeliling kamu, kamu akan tergerak untuk membantu, tergerak untuk melayani, tergerak untuk reach out. Ya, oke. So, Saint Teresa of Calcutta, Mother Teresa, again, saya sudah sebut tadi pasal compassion, belas kasihan, compassion with action. I don't think dalam hidup kita, macam mana pun sekali kita ni manusia, ada sedikit tidak berapa, mungkin tidak baik. Tapi kedalaman hati itu tetap ada satu kasih yang belum terkeluar, tapi masih ada cinta kasih yang penuh dengan belas kasihan. Mesti ada. Even kamu tengok kucing yang sakit, itu kucing kan. Itu anjing pun, itu anjing. So, belas kasihan. That's also part of kasih. Kalau tadi saya di-introduce, part of my pelayanan juga karitas. So, karitas itu bermaksud love. Love and charity. Kalau orang yang mau melayani dalam pelayanan ini, kalau dia tidak love, dia tidak compassion, dia akan hilang, dia akan burn out, dia akan penat. Because it doesn't come from their heart, it's just a service. Without love, without belas kasihan. Okay. So even the smallest thing you can do to others can bring impact to that person. Paling kecil lah. Kamu jalan-jalan di kedai, kan kamu you already aware of yourself yang you are full of love. Then you want to do something tapi tidak tersengaja. Kamu nampak tuh orang kan, kenapa muram-muram nih orang mau jalan di depan saya. Kunun lah kan. Terus tiba-tiba kamu bagi senyum, kok bagi senyuman, yang muram-muram dia berjalan kan, kok bagi senyuman, begitu kan? Sudah dia limpas kau, dia berhenti sekejap ataupun dia tengok belakang balik. It will change dia punya mood, it will impact him or her dalam perjalanan pulang. Dia pergi mana selepas itu? It will make a change. Saya kasih tahu kamu, it's true. Okay, so saya continue. So the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Why ya? If you, sepanjang kamu melayani di kampus, ataupun kamu sebagai student, melayani di kampus, atau di rumah, di parish kamu sendiri, when you do something for others, kamu tolong orang, apa yang kamu rasa balik sama kamu? Okay, let me check the chat. Mana tuh ada yang kamu mau anu? Apa yang kamu rasa? Oh, tidak rasa apa-apa. Saya harap kamu dengar suara saya. Halo, halo. Dengar, Kak, dengar. Oh. Oke. Alright. So, bila kamu bantu orang lain dan kamu nampak orang itu happy, okay, kamu akan dapat 10 kali ganda happy. You know, you will think of that, oh, I praise the Lord, saya dapat bantu dia. Dan nampak orang yang kamu bantu tuh happy kan, kamu dapat 10 kali ganda happy. Okay?
Okay. Next. Okay. Kenapa perlu ada pelayanan? Jangan hanya cakap pelayanan itu di gereja. Di workplace kamu bekerja perlu ada pelayanan. Bukan pelayanan sebagai orang yang bekerja. Tapi selain bekerja, satu lagi adalah sebagai pelayan umat. Nah, kita dari gereja, kita bekerja, contohnya di bank, but kita live out itu value of Christianity di dalam pekerjaan kita. Dan apa lagi? Kenapa perlu melayani? Ya, so Pope Francis ini yang saya paling suka. Pope Francis dia selalu cakap, life is a mission. Kita ada misi, dan misi kita adalah pelayanan kepada orang lain. Dalam pelayanan itu kita proclaim Jesus Christ secara tidak langsung. Kalau kamu pernah dengar dalam firman Tuhan, dia kata orang akan kenal kita ini adalah murid-murid Tuhan melalui kita punya action. So this is it. Kita tengok. Satu panggilan hidup. Kalau kamu tidak dengar tuh panggilan untuk buat misi, saya tidak tahu panggilan apa lagi kamu boleh dengarlah. Banyak panggilan untuk ignore people, panggilan untuk menjadi seorang individualistik, pentingkan diri sendiri, panggilan untuk tidak pikir pasal orang lain. Itulah individualistik, untuk hidup untuk saya saja. Saya mau take care of other people sebab that's not my matter. Dia tidak mengena sama saya. Buat apa saya tolong? Buang duit saya, buang masa saya, buang tenaga saya. Oke? Kalau itulah dia punya, dia ada masalah kali ya, yang perlu dibantu. So dia pelayanan ini adalah satu panggilan hidup, dan perlu diingat semua orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi the light of the world. Okay? And then please remember, ini dari Pope Francis dari message dia untuk hari misi sedunia pada tahun 2018. Dia kata, no one is poor as to be unable to give what they have. But first, and semestinya, kita tidak semiskin manapun yang kita tidak boleh bagi apa yang kita tidak boleh, secakap nih. Kita tidak semiskin manapun yang kita tidak boleh bagi apa-apa, tapi diri kita. That's the one thing yang we can share with ourselves. Our laughter, our story, our hugs. Kan? So kita tidak miskin dari segi itu. Mungkin dari segi material kita miskin, but dari segi diri kita we have to share with others. So, my friends, especially kamu yang di campus, never think that you have nothing to offer or nobody needs you. Many people need us. If we become yang seperti yang saya katakan tadi, seorang yang pentingkan diri sendiri, yang ignore other people, ignore of the situation, dan dia sendiri akan jadi sendiri, kan pulau-pulau sendiri sana. Jadi we must remember that ada orang perlukan kita, apalagi sekarang yang dalam keadaan di bahagian Penampang Sana yang banjir, dan praise the Lord, ada yang keluar untuk membantu, ada yang keluar untuk memberi sumbangan, ada yang initiate untuk kumpulkan sumbangan, dan pastikan sumbangan itu sampai kepada mereka yang memerlukan. Okay? So, lelaki dan perempuan dipanggil untuk misi. Dan misi itu adalah to share that love. Even di dalam campus. Kita dalam campus study, lupa pula mau share something kepada orang lain. For example, group study. Kalau group study dulu-dulu, kadang-kadang kita ada di satu kumpulan, satu orang saja yang bikin, yang lain dapat markah penuh. Bikin panas kan?
Tapi at the end, orang kasih biar saja, nih orang kasih biar sebab marka. But bila orang keluar pergi bekerja, orang yang buat betul-betul itu akan memanfaatkan apa yang dibuat. Dos yang hanya tunggu itu marka saja yang bulat-bulat diterima, there's a possibility they cannot do more bila dong bekerja. Okay? And we can also share our service to those yang memang lemah dalam satu subjek. Okay? Ataupun dorang rasa kecil apabila bersama dengan orang-orang yang pandai di dalam kelas. Ada juga macam tu. So don't left them. Jangan kasih biar dorang tepi gitu. Sama-sama untuk berjaya di dalam akademik. At the same time, we share our value as a human being, as a Christian gitu. Okay. Now we go to campus. Sebab saya akan bagi satu guide. It's very good punya guide, and they're very straight on. Means saya boleh apa itu simpang menyimpang. So dia kata di sini apa tuh maksud pelayanan kampus? Okay, why is pelayanan kampus sangat penting? Sangat penting, my friend. Some of you will be final student, and because of your involvement di dalam kampus ini, pelayanan kampus, you secara tidak langsung kena bentuk, kena form into someone better when you go out dan bekerja. Kamu akan bawa itu value di dalam kamu punya pekerjaan selepas inilah begitu. Walaupun mencabar dunia pekerjaan, but there's always that thing yang kamu akan bawa, the value of that love yang kamu dapat dari pelayanan kampus pergi tempat kerja. Saya percaya itu sebab saya tahu siapa yang dari kampus yang melayani very actively, saya nampak memang meneruskan pelayanan di paroki mereka masing-masing, di diosis mereka masing-masing. Oke, salah satu dia si Kelly lah. Jadi CMO lagi. Kalau kamu kenal si Cory, Cory one of itu Diocesan Youth Apostolate di Diocesan Sandakan. Kalau kamu kenal si Roni dan saya satu kampus. Oke, Roni adalah koordinator belia Diocesan Keningau dan masih meneruskan pelayanan. And those yang sangat aktif di dalam kampus ini, dorang punya pemahaman dari segi keagamaan itu ada lebih. Sebab bila kita matured enough kerana kita belajar kan, bila kita terima all this information about itu dokumen gereja, dia mudah masuk. So kita mulai faham sikit-sikit apa yang dimau ataupun message dari popka, gereja macam gitu. Dan I believe dalam kamu punya program pun pasti ada kena share pasal dokumen-dokumen gereja, Catholic social teaching juga macam gitu. So itulah saya katakan kepada yang final student, praise the Lord, kamu berada dalam ini pelayanan, dan hopefully dengan kamu yang memberikan contoh, you will pass on whatever you have to the junior. Kan, dan junior akan teruskan ini legacy dan akan teruskan memberi apa yang dorang belajar, upgrade dia bagi dengan junior dorang masa akan datang. Sangat bagus kan? Oke. So, saya mau share di sini kenapa campus ministry ya. Saya belum ada nampak lagi untuk Malaysia punya. So this one I just quote from ini Catholic Bishop di US, okay, dalam pastoral letter dorang untuk campus ministry. Okay. Pastoral letter maksudnya surat pastoral, surat penjangkauan bagaimana untuk melayani campus ministry. So dia katakan isi dalam itu surat, dia katakan campus ministry ini adalah sebahagian daripada church mission to the world. Ya, karena apa yang saya katakan tadi, bila kamu aktif di dalam campus ministry, kamu dalam pelayanan ini, kamu secara tidak langsung dibentuk menjadi seorang yang lebih bagus bila kamu menjadi seorang yang bekerja di luar nanti. Oke? Dia kata lagi, kerjasama ataupun cooperation between ini dua institusi, gereja dan university, sangat-sangat penting untuk kesehatan society. Kenapa saya cakap begini? Bila kita
bukan saja akademik yang kita mau pikir, but kita add on dengan iman, ini yang akan dibawa kamu student lepasan campus nanti, you become better society, bah. Okay, so kami jadi macam begitu. Kami adalah pelajar kampus yang dulu, but now we are part of the society. So we want to be that part of the society yang healthy, yang bagus, yang inginkan kebaikan. Okay, salah satu lagi contoh saya mau kasih tahu kalau kamu kenal YB Jenny Lasimbang, okay, I think kalau kamu actively dalam itu Catholic social teaching ataupun more on social, you will come across YB Jenny Lasimbang dan dia punya keluarga. So Pakos is one of dorang punya NGO, okay? They started masa dorang punya pelayanan sebagai pelajar kampus. Dorang ni orang lama-lama nih, tapi dorang karena dorang punya dorang bermula dari sana, dorang bawa sehingga ke hari ini. Dan saya sangat suka dorang punya pelayanan. Dan dorang invite ada walaupun bukan Katolik, Kristen ataupun Muslim ataupun Buddha di dalam dorang punya pelayanan service charity ini. Tapi dorang punya guide, dorang punya base itu adalah dari Alkitab. Itu adalah dorang punya asas kepada. So ini adalah salah satu contoh yang sangat baik yang perlu saya share kepada kamu sebagai seorang student, baik kamu akan habis kemudian ataupun yang baru masuk sebagai pelajar. Okay? Lagi saya akan share. So di Vatican dia kata, university is a place, university kah, campus kah, institution kah, okay, adalah tempat di mana budaya created. I tell you, orang muda kalau mau buat trend, dorang sangat trendsetter. TikTok lah, lepas dulu TikTok udah ditengok, sekarang TikTok semua TikTok, anak buah pada TikTok, oh my lord. Oke, tapi saya tidak TikTok, oke? Saya tengok saja tuh TikTok. So dia trendsetter, orang muda adalah trendsetter. Oke, salah satu belia yang ada di sini sadakan, dia macam baru lepasan SPM, I think they go for Form 6 and then I think they further study. But dia open a boutique, bukan butik. Dia buat baju. So dia initiate, dia apa tuh orang bilang, dia mulahkan sesuatu. Nanti orang akan ikut macam gitu. Simple saja Benny, tapi sangat laris. I think sangat laris lah dia punya bisnis itu. Dan orang akan ikut. Oh, dari kain batik boleh jadi ini, very simple punya macam baju tidur itu kan, and then dijual. So it's a very good trend yang dia sedang set. Trend yang dia set adalah orang muda, semuda-muda pun boleh buat bisnis. Kan? Ada nih orang kamu di sini, walaupun kamu student, kamu adalah businesswoman, kah? Men. Okay? So you set up a trend di sana yang diikuti. But what kind of trend yang kamu buat? Trend yang memang gila duit saja ataupun trend yang membantu? Okay? Kamu buat itu, create itu baju for the sake of, okay, semoga dia diguna untuk begini. And then the money that comes in will be apa? Channel itu, or maybe 10% channel to charity, 1% channel to wear, something macam gitulah. Okay? So if the young people boleh trendset something good, it will be, dia akan ikut. Okay? So again, dia cakap, di mana and where culture is being created, the church needs to be present. So, who is the church? Who is the church? Nanti saya akan bawa kumpis sana. Campus ministry, yang dong si Kelly, Sister Terry, dan kamulah yang termasuk di dalam itu adalah jambatan, preparing young adults to be powerful witness of truth of Christ. You already done that here as a student. Definitely you will do that when you go out, when you jadi seorang yang bekerja nanti. Okay, saya pakai itu church. Oleh karena tuh father tidak boleh pergi university, check on you guys apa semua.
So the youth ministry is the church, mewakili, jadi jambatan. Okay? That's why kamu ada program, kamu ada retreat, kamu ada belia masuk kampung, all this thing. Kan Syok jadi campus student, I tell you, saya sangat enjoy sebenarnya campus life. Okay, so saya teruskan. Kita yang melayani di campus, okay? So this is just to inform all of you, especially yang juniors. Why ada pelayanan dalam campus ministry? Sebab kita serve as home away from home. Why? Kamu tinggal di kan? Kamu tinggal di hostel. You're away from the family. The only family you will have is CSG. Okay, bila kamu rasa susah hati, go back to CSG. Bila kamu sedih, kamu cari CSG. Meskipun kamu boleh call kau punya family, but the very closest to you is CSG. Okay, so itu yang sangat perlukan. We become family. Satu apa? Slogan kah? Once a CSG will always be a CSG. I think I believe that because bila saya berada di kampus dulu, sedikit lagi saya mau pulang. Saya sangat suka di sana bersama dengan mereka. Nasib saja kami orang Sabah dan Sarawak mau juga balik kampung. Kalau tidak, mau serve sama-sama. Bila mau final year, sampai menangis-nangis sudah. That's how close we are. As a pelayan campus di tempat saya lah, di Shah Alam. Oke, teruskan. Nah, ini yang saya katakan tadi, perlu ada keseimbangan antara akademik dan iman. It's good that you have all this knowledge about the world, about science, about biology, about accounts, about anything to do about academic. But seimbangkan juga dengan iman. Harus berjalan bersama. Kan? Kenapa? Kadang-kadang cabaran di university, ataupun saya ikut punya pengalaman saja, satu adalah iman. Iman pasti bergoyang kalau tidak ada community di dalam campus. Oke, baru-baru saja kami punya young people, youth ini, aduh, berapa tahun di KL sana belajar, balik baru kawin. Sama siapa? Nah, oke, sama jiran sebelah, macam gitu. So it's break my heart, it broke my heart lah untuk mendengar itu semua. Oke, so perlu ada community di kampus untuk membantu antara satu dengan yang lain. Ya, perlu ada keseimbangan dari segi akademik dan iman. Harus jalan bersama. Oke, even di Vatican pun ada sekolah, ada orang yang memang specialty untuk dokumen ini pasal dunia, pasal sains. But yet, dorang adalah priest, dorang adalah sister, dorang adalah yang ada ilmuwan pasal agama. So dia berjalan bersama. I think kita punya gereja memang begitu. Ya, harus jalan bersama dengan dunia pada masa sekarang. Kalau tidak, mesti huru-hara kan? Oke. Nah, Saint John Paul II say that the future of the world and of the church belongs to the younger generation. Betul. Betul sasto kamu. Saya sudah jadi belia. Oke. Sekarang tahun ini saya 40 tahun. Saya mengganti pemimpin gereja yang mengendalikan hal-hal pastoral keuskupan. Oke, dari belia dan mengganti. Berjalan bersama dan mengganti. Begitu, bukan mengganti, akan meneruskan dorong punya pelayanan. Itu yang kita mau. Tetapi saya yang kira kalau saya masuk di dalam itu pelayanan yang orang dewasa itu, saya adalah orang muda. Karena orang muda kreatif, orang muda full of passion, orang muda young, bertenaga, bersemangat. Especially itu creativity, itu yang saya mau affirm kepada orang muda. Dia sangat kreatif. Itulah ada TikTok dan sebagainya itu kan. Ya. So orang-orang muda, kamu yang di campus, you are needed in this world, you are needed in this church, you are needed di Sabah.
to continue to build kita punya masyarakat to be a better masyarakat. Okay. And semangat. Ada juga kena sebut pasal semangat. Of course, dalam perjalanan pelayanan ini ada turun naik, puting beliung ini pelayanan. Kadang-kadang tidak mau, kadang-kadang malas, kadang-kadang lemas, kadang-kadang tidak mau melayani karena ada orang aku tidak suka di sana itu. Human kan. Ada juga yang suka, tidak suka macam gitu. But you know what? That's the reality. Sebagai yang melayani di kampus ataupun di mana-mana saja di gereja pun ada juga. One thing for sure, saya mau affirm all of you, especially the junior, and also the final year. Kalau kamu pergi bekerja, kamu mau melayani, terus melayani, don't be afraid. Kepada yang junior-junior ini, don't be afraid. God will not let you do what you cannot give. Dia tahu kau punya talents. He knows you who you are from the inside out. He will give you the right mission for you. Yang penting kau bilang, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. But anyway, itu pun dalam mengambil proses juga itulah kalau kamu dengar panggilan Tuhan. So, continue untuk ikut semua ini program-program yang dianjurkan oleh campus ministry. So, it will build you up spiritually, mentally, and saya mau juga cakap physically pernah turun naik juga, and mentally. Alright, saya teruskan. Love. Okay. Tadi kamu ada sebut love. Now I want to ask all of you. What is love? Apakah itu cinta kasih? Itu berbeza kan ini maksudnya love dengan cinta kasih. What do you think? Let's see. Chat. Bahagia, penuh cinta. Saya mau dramatik dulu, cakap kasih itu sabar. Okay. Tell me about it. Okay, ada lagi itu saja cakap. Okay, tengok sharing. Okay, lagi. Love is giving and sacrifice. Wah, sacrifice. Okay, love is everything. Everything sesuatu yang menyentuh hati ramai orang. Mau kasih nyanyi kayak itu lagu. Love is Jesus. Okay, good. Now, apa yang kamu share itu adalah pengalaman kamu sendiri. That's why you feel that dalam pengalaman kamu itu yang kamu rasa love. Okay? Because itu yang kamu bagi, itu yang kamu kongsikan, berikan kepada orang lain. Because that's the pengalaman love yang kamu alami. Okay? Tapi mana sudah ini? Nah, mau dia keluar? Tahu? Ya. Oke. Tapi ini Tuhan Yesus terang-terang dia kasih tahu pasal love. Tadi saya nampak sacrifice. Okay? What kind of sacrifice? When we talk about love. So for Jesus, John chapter 3, verse 16. For God so loved the world, He gave His only Son to us. Tuhan lebih dulu mencintai kita. Sangat sayang sampai dia hantar anak, the only Son to die for us. Saya tahu lah kalau kita boleh buat begitu, mungkin. Tapi ada juga, baru-baru saya nampak satu gambar, ada peperangan kan, dia try to protect their son. Sangat-sangat protect their son, but at the end, dodok matilah, sebab karena tembakan. So, kasih parents itu ayah, luar biasa. Unless you become a parent, then you know that kind of love as a parents. Now kita sebagai anak, we know that love kepada ibu bapa kita, that's the love dan kita faham sebagai anak. Okay? Apa lagi maksud love? Nah, ini yang tadi saya dengar, saya baca tadi. Love is sabar, love is patient, is kind, does not envy, does not boast, is not proud, does not dishonor others, is not self-seeking, is not easily angered, keeps no record of wrongs, does not delight in evil, rejoices with the truth, always protects, always trusts, always hopes, always persevere. Love never fails.
looking at it, this is a perfect love. Perfect love. But in reality, we still need to learn more every day to love. Saya baru cakap tadi, does not envy, tapi pandai juga envy kalau tuh orang pandai kan, macam dia pandai. Terus orang yang pandai berdoa, macam dia holy, pandai doa-doa. Kan? Lepas itu, tidak mau boast, tapi kadang-kadang ada juga rasa mau boast, yang saya betul, oh gitu kan. Lepas itu, is not proud. Tapi ada juga, perlu juga mau bangga diri sendiri, but to what extent kamu mau kasih tunjuk-tunjuk yang you're proud lah. Does not dishonor others. Nah, kalau kau sudah tidak suka, kau envy lagi, memang tidak respect lah. Apalagi kalau orang itu, dia bagi satu begini, kau pun begini. Nah, okay? Is not easily angered. So, ini pun satu cabaran. Cabaran untuk betul-betul memenuhi ini, a very perfect love. So that's why we are always called to learn our mistakes, to see what is good, to see what is bad, kan? And saya percaya semua kita pun pernah mengalami itu, satu kasih yang betul-betul kau rasa itulah love. And when things happen in life, go back to that love yang kau rasa the most love. Okay. So ini diambil dari 1 Korintus 13, chapter 13, ayat 4 hingga 8. Oke, so setakat ini boleh ya? Itulah cinta kasih. So, saya rasa saya sudah cover up itu. So, I'm going to talk to you about myself. Sebentar lagi. Nah, have you ever experienced or do, because you care so much, you love so much, okay? But what at the end it really hurts. Tapi tanpa sayang juga, So dia bilang si Mother Teresa di sini, real love is always painful and hurt, then it is real pure. For example, you want to help this person, okay? Saya ada satu pengalaman, satu belia, kami bawa dia pergi jumpa untuk masalah dia punya psikologi, okay? Bawa dia pergi hospital dan sebagainya. But you know, this need care, need professional psychologist lah kan, mau cater dia begitu. But because of that, dia sentiasa mau lari bah. Macam mana kami mau dekat, mau give our hugs dan gitu, dia mau lari. So it hurts me especially when we try our very best to really take care this person kan. But dia tidak dapat give herself begitu untuk dibantu, dan dia lari sana, dia lari sini. So it hurts to that extent yang kami we have to let her go macam gitu. So I think in our life we also experience this. I think parents lah yang paling rasa ini. Parents and also teachers maybe who really do their work, no? But kadang-kadang katalah ni student jajal-jajal juga apak begitu. Oke juga bakal ya, jadi cigo. Alright. So next. Okay, so I will share to you. Welcome to my world. Now, saya akan stop sharing di sini. I want to share you my Facebook. Kasih tengok kamu gambar-gambar dulu, sebab saya mau buat dalam video. Saya mengambil masa. I just want you to glance through saya punya Facebook, and then I will share to you. Boleh ya? Boleh, Kak. Oke. Ada berapa masa lagi sih? Ada berapa masa lagi? Ada dalam 17 menit begitu. Oh, alright. Mana sebenarnya? Sebentar. Give me 1 minute karena saya rasa saya punya internet is not very good.
Alright. Oke, so ini gambar Facebook yang saya akan share adalah Facebook saya. So please anu juga lah bersabar dengan saya karena sebenarnya line pun tidak berapa bagus. I just want to show it to you and then baru kita talk about it lah. Oke, semua nampak kah? Masih basah. Alright. Now, so this is my Facebook. Banyak orang. Dan banyak orang itu adalah orang-orang muda. I am surrounded by young people for the past 10 years of my life. Sejak saya katakan ya untuk melayani sepenuh masa dalam pelayanan belia. Dan belia-belia ini adalah saya punya treasure yang like diamond bah, you know, yang bercahaya. Kalau saya nampak dorong gembira kan, dan kalau dia diamond ruby begitu merah kan dia sangat warm. Kalau saya give them a big hug begitu. So, sama, ada yang bersama dengan saya dari umur orang 15, 16, orang masih remaja, sampai dong pergi sekolah, sampai sekolah menengah, ada juga sampai kampus, sampai dong habis kampus, sampai bekerja. So, you know how, bukan juga sama cakap old, how young am I lah kan. Tuh nasi Kelly. Ting, 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 ting. Ini si Kelly. Okay. So, ada juga sebenarnya young people yang tidak lama lagi mau kawin, ada yang sudah ada anak. Oke. Oke, so ada Kardinal Tagle, kalau kamu kenal Kardinal Tagle. Mana surat itu? Oke. Kadang-kadang itu youth datang jumpa saya melawat di office. Sorry, ada anak buah saya juga. Ini kakak si Jason, kakak Jason pun bersama dengan saya. Oke, so ini adalah belia-belia di Papar. Mereka ini pelayanan kami di hostel. Oke. Ini adalah pelajar-pelajar sekolah menengah di hostel sana. Oke. So ini adalah kami punya mesyuaratan di KK untuk SYD. Oke. Ya. So mostly kalau kamu cek sepunya ini kakak si Jason. Ini kami di outstation. I will go as further as Paitan untuk bersama dengan belia. Ini belia kami yang sudah pass away. Okay. So ini yang people come and go in my life. Okay. So ini adalah belia-belia dari estate. Okay. So ini adalah pertemuan kami dengan Archbishop John Wong. Ini si Kelly lagi kembali. Si Lord pun pelajar kampus, dan sekarang dia dalam perjalanan, dalam proses, hopefully in God's will dia sampai juga jadi father. Oke. Ini adalah si Pipa, dulu bersama juga dengan saya. Dia pun baru habis diploma, sekarang bekerja di salah satu hotel di Tawau. Oke, so ini adalah pelayanan saya di Bangkok bersama belia-belia. Dorang adalah dalam seminary. Dorang ini Oke. So
ini belia ini siapa yang ikut youth prepling? Dorang lain ini si Chalmers. Nah, ini si Chalmers punya muka. Oke, saya tahu ada si Bindu ke sana. Mau cari dulu. Oke, so ini I felt very love daripada belia-belia. Oke, so itu saja. Just a glance kan, saya katakan tadi. So, saya akan kembali dalam saya punya sharing. Now, why saya show these people, these young people yang saya serve? I was surrounded by young people. Okay. Selepas saya punya selepas saya graduate, sebab saya sudah melayani dari muda, dari remaja, dan saya berterusan melayani sampai sekarang macam gitu. Dan I never thought of being a full-time youth minister. Saya adalah seorang auditor by profession, okay? Dan saya sangat terganggu apabila cinta kasih Tuhan itu memberikan saya banyak perkara sepanjang saya menjadi pelajar kampus. Oke, saya dulu masa diploma saya ambil accounts, saya punya itu adalah accounts. Masa diploma saya 2.24 saja. Sebab saya tidak tahu apa itu accounts, saya tidak pandai itu accounts. Sebab I'm a science student di Convent St. Ursula Tawau. Jadi bila mendapat itu course, I cannot, tapi saya teruskan juga sampai habis diploma. After that saya bekerja selama 1 tahun sebagai kerani account, bergaji 500 lebih. Tapi saya belajar banyak sebab dia practical sudah. Okay? So dalam itu pekerjaan saya selama 1 tahun, saya banyak perkara yang saya belajar dan saya lihat, oh macam gini pula accounts, astaga, saya bilang begitu kan. Lepas itu saya decide, after 1 tahun itu saya decide untuk sambung belajar. Saya sambung belajar, ambil degree saya, sambung degree saya. Bapak saya dulu paksa saya belajar. Tapi selepas kerja itu 1 tahun dengan pengalaman yang saya ada, saya bilang, Pak, antar saya pergi belajar. Saya mau ambil balik itu accounts. Okay. So first semester, karena dengan pengalaman yang saya ada, saya lupa. Tapi I was so happy saya punya bila saya dapat result for first semester, saya dapat 3.9. First semester saya dapat 3.9. Saya tidak tahu lebihnya apa. Okay, so that was the starting of my academic year yang bagus, masa degree. Okay, selepas itu, bila saya realize yang saya punya academic saya tidak mau melayani, sebab saya rasa itu mengganggu hidup saya untuk belajar. Tapi Tuhan punya kasih sangat luar biasa. Dia always have a way to reach me out. Because dia tahu saya boleh membantu di gereja, saya boleh membantu itu student Sabah Sarawak yang ada di sana bersama dengan saya lah, macam gitu. So ini dia hantar seorang sister yang bernama Sister Anita James. Terus dia appoint saya jadi master choir master. Saya terbeli lari meskipun macam mana saya mau lari, terlalu besar betul badan saya, dia mau tarik-tarik. Mau tidak mau, pada mulanya saya tolak dan datang untuk membantu secara paksa. Again, God's love, cara Tuhan bekerja dalam saya sangat smooth, slowly, relax, tapi mengena. Lama, macam dia mau pulang Sabah. Yang saya cakap tadi lah, feel so at home, feels family sangat dekat. Saya Roni Alfred, dia adalah koordinator kami pada masa itu juga. I feel saya sangat dipenuhi, saya sangat dipenuhi dengan itu cinta kasih Tuhan yang kalau saya ingat sekarang kan saya sangat berterima kasih dengan perjalanan itu. Dan kalau saya kena bagi time machine kan, dia bilang, Kak, di mana kalau kamu mau balik di tahun mana kamu mau ubah?
I will not change a thing. Apa yang berlaku di masa lalu saya baik, buruk, ataupun berjaya, tidak berjaya, itu yang membentuk saya pada hari ini. Itu yang membentuk saya pada hari ini untuk lebih mau melayani. Karena itu, saya katakan keseimbangan akademik dengan iman kan. I thank God for God, they send Sister Anita to reach out to me pada masa itu. Dan at the end of itu sebenarnya school year, saya naik Astaka 2 kali. Saya naik Astaka 2 kali. From tidak tahu accounts, saya pandai account. Tapi kalau kau suruh saya sekarang tidak. So, saya tidak sudah main account. Oke. Dan saya sangat berterima kasih di situ saya punya parents karena suruh duduk paling depan, tengok saya naik Astaka 2 kali. 1 untuk ambil sijil, 1 untuk akademi terbaik begitu. Because of that, hati saya sangat besar mau melayani belia. Sebab saya rasa pada masa itu saya paham orang muda mau apa macam begitu. So bila saya bekerja, saya selalu disturb in a good way. Yang pikiran saya kusut, yang kenapa nih ya? Kenapa saya pikir orang muda nih ya? Macam gitu. Up to the point Cikgu tadi supaya saya ada masa mau pergi melawat belia pada masa itu. But God has another way untuk saya. Oke? Dia bukan alang-alang lagi ya, suruh saya jadi guru tadi Dia panggil saya. Melalui e-bishop untuk menjadi koordinator untuk komisi belia di Dayosisi Sandakan bila dia akan tubuh. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Tuhan bagi saya jalan. Bila saya bilang saya mau jadi full time melalui bishop, hantar saya pergi formation di Philippines selama 11 tahun dan kembali untuk melayani sepenuh masa. Oh my God. Kalau saya ingat sekarang kan, saya sangat berterima kasih dan it's the call yang I will not regret to say yes to. Okay, that's the call that I will never ever regret to say yes to. So, meskipun saya sudah college for the young people, macam gitu. Okay, so atau ini baru cerita saya. Kalau mau tahu pasal cinta kasih Tuhan itu begitu besar, luar biasa. Even though dalam perjalanan saya selama 10 tahun melayani sepenuh masa yang ada ups and downs, puting beliung, hujan, beribut, melanda apa semua, he always has his way to reach me out. Tarik saya balik, macam gitu. And saya tidak, there's no words to say, but thank God for everything. Ya, so itulah saya punya sharing untuk kamu semua. Karena saya pun seorang pelajar kampus dan saya paham kamu sebagai pelajar kampus dan saya mau kamu tahu bahwasanya kita perlukan more good people di luar sana to make a better world for our next generation to come. Kamu lah itu. Kalau kami sudah keluar dari kampus, kami sudah melayani dan meneruskan pelayanan. Tapi sebelum saya cakap pasal YB Jenny Lasimbang dan juga adik-beradik dia. Dorang ada senior. Mungkin ada lagi yang senior-senior. Okay? Dari kampus melayani masyarakat. Because of dorang punya faith and dorang punya knowledge, they utilize it to membangunkan community di Sabah ini. Nah, dorang kami lagi. Dorang si Kelly, jadi cikgu, si Cory, siapa lagi yang dari UMS yang keluar and be someone to share to, begitu. So kamu yang final year, do the same thing. Continue to share your love, continue to give your service to other people. Tidak kira lah orang itu siapa, gemuk kah,
tinggi kah, kurus kah, lain agama kah, but he or she is a human being. Selagi dia adalah human being, mereka layak untuk diberi pelayanan yang bagus. Oke. So itu saja sharing dari saya. I hope my personal sharing can also help all of you. Yang junior, jangan pikir karena kamu junior, kamu rasa bila kena bagi tugasan itu, kamu rasa berat. Enggak. Tidak berat tuh, sebab kamu ada CMO, kamu ada junior, sini akan membantu kamu. Dan enjoy itu pelayanan. Supposedly kita dalam mission perlu ada to joy, the heart, joy of being a missionary. Ya, I think. Tapi sama boost lah, boost. Love, dia bilang jangan boss, tapi sama boss juga. Because of the joy of missionary, I think saya rasa masih belia lagi. But anyway, saya teruskan lagi. Aduh. So, mari kita cek kita punya chat dulu lah. Yes, love is Jesus. Yang at heart. Biarpun kau tua umur, hati mesti muda. Dia akan terpancar tuh. Kalau kau penuh dengan cinta kasih, dia akan terpancar di wajah yang macam kau cantik. Nih, saya tahu kamu betul. Alright, habis untuk ini, saya akan teruskan. Nah, bukan saja kita yang ada di masa modern ini ya, saya mau kasih tahu kamu yang masa lalu juga. Masa lalu, oke. Macam mana orang-orang di dalam Alkitab ini melayani, dan karena kasih Tuhan, they'll do anything. Oke? They'll do anything for Christ. Ataupun to God. So kita akan start dengan ini. Siapa ini? Pop quiz dulu lah. Ini si Abraham. You know the story of Abraham, because they are very faithful, devoteful to God. He do anything, even mau sacrifice Isaac, anak dia kan. Tapi tetap ikut karena dia punya care, dia punya love to God. Dia akan buat apa saja yang Tuhan mau. But because of that willingness, dia punya dia obey God, and dia punya love, God said, Abraham, jangan kau mati Isaac, dia bilang. Okay? So he's one of salah satu contoh dalam the people of the Bible yang truly show dia punya love kepada Tuhan. The second one, kalau kamu nampak dia punya tongkat-tongkat, dia punya apa itu Ten Commandment, ini si Moses. Ada si Moses, nama Moses nih, kita punya peserta ini. Kan si Moses. So si Moses pun, okay, dia ada cerita dia, okay, dan dia punya misi adalah to bring those keluar daripada Egypt. Kan that's why Tuhan memimpin dia. Saya kasih keluar si Moses juga karena dia punya kelemahan juga. Dia sepatutnya membawa orang-orang ini keluar daripada Egypt dan pergi kepada Promised Land. Tapi tidak pandai sampai-sampai karena dia doubt. So we also in life, we sometimes, or maybe most of the time, hopefully sometimes saja pandai doubt juga. Betul kayaknya Tuhan panggil saya? Betul kayaknya saya punya jalan ini, perjalanan, saya punya pelayanan? Betul kayaknya? Tuhan wujud kayaknya? Tidak pun dia tidak nampak. Mana dia ini? Sentuh pun dia boleh nih. Kan doubt. But again, continue to seek Him in your daily life every day. And try to choose Him every second of your life. Okay. So Moses is also, out of love, he obeyed God's mission to him to bring all those people, slave, out of Egypt. Another person yang saya mau share is Mother Mary. Saya suka nih gambar. Si Jesus sangat manja sama si Bunda Maria. Ya, siapa yang lukis ini kan?
super loving. Okay, so Mother Mary, even in the beginning, si malaikat Gabriel jumpa dia pun, karena suruh jadi mama sudah kan, dia obey, dia sacrifice dia punya youthfulness so that Jesus will be here in this world. Kalau tidak, because of Mary's yes, we will not be having this conversation right now. Huh? So, her love, kalau kamu tengok itu Passion of Christ kan, tuh, yang masa si Jesus bawa itu salib. Terima kasih kepada itu director yang buat itu Passion of Christ, yang buat saya visualize how Mary was then that time, yang sangat sayang anak dia, but she cannot do but just be with him sampai dia dipapak mati, dikes turun sampai dia hidup bangkit semula begitu. Hebat si Mother Mary, sangat-sangat hebat. Saya sangat salut dia. Okay. Other than that, Saint Joseph. Okay. Saint Joseph, because of love God, he accepted Mother Mary. Hebat kan? Okay. Fourth one, siapa kamu rasa ini? Ada kunci. Siapa lagi? Saint Peter. Saint Peter. No. Jesus datang di tempat dia kan, come and follow me, dia kasih sampai siap tuh dia ikut si Jesus. He will go wherever Jesus go. Ya. Although dia ada kesilapan, dia juga kita ada kesilapan. So these are the people of the Bible yang really show us human. Dia menafikan si Jesus 3 kali, but yet after that, dia go through sampai habis. Even dia kena dia kena salib kan, Saint Peter, dia tidak beyond compare. Love for a friend. Hebat. And then siapa ini? Kalau kamu tahu cerita dia lah. Saint Paul. Saint Paul ini ISIS. Dia orang Kristen ini. Semua pun dia kan mau kasih mati semua orang yang Kristen. But because Jesus know Saint Paul can do great things in the future or after itu kan, dia do blind mata si Saint Paul. And then dia suruh Saint Paul ikut arahan dia. Dan bila mata dia terbuka, dia percaya. Terus percaya. Satu kali percaya, dia punya passion, dia punya love, semua. Karena Saint Paul, kita tahu pasal Jesus. So ini adalah bukti orang lama-lama di Bible yang bukan di tokoh tambah dia punya cerita. Saya buat cerita macam cerita kita bercerita lah, supaya tidak boring kami macam gitu. But the point is, apa yang dorang buat, dorang punya pelayanan is out of love. Everything is because of love kepada Yesus. Kalau tidak, again, saya cakap, we will not have this conversation. Okay. Kalau kita tidak ada Bible yang teach us about love, kita juga akan sama dengan mereka yang anti-Christian mangkali, anti kasih sayang kah, macam gitu. But praise the Lord, kita ada Bible, dan inti itu keseluruhannya merujuk kepada cinta kasih. Oke. Saya mau ada suara dulu dari si Jess ataupun siapa untuk kasih tahu berapa lagi masa yang saya ada. Ada dalam 2 menit lagi gitu. Oke, cantik. Now, saya teruskan. So, each one of us is called to reflect on this fact. This is also my favorite from Message Pope dari misi sedunia pada 2018. Kita semua dipanggil untuk merenungkan fakta ini. Saya adalah misi di bumi ini.
Itulah sebab saya berada di dunia ini. Ini dipetik daripada dokumen Evangelii Gaudium, nota 273. I think kamu sudah familiar dengan dokumen gereja, so I don't need to explain. Evangelii Gaudium ini the joy of the gospel. Okay, so I am a mission. You are a mission on this earth. That is the reason why you are here. That is the reason why you are in the campus. Why in that campus? Aside from you choosing it, perhaps God has His way for you in order for you to take UMS and be there and take what you are taking now. Okay? So everyone, each one of us has a mission. Apa tu misi? Then here is where we are asked to discern. Okay? Even every day is also a mission. My mission to be a good daughter. My mission is to be a good co-worker. My mission is to ensure that anjing saya tak makan. Kalau tidak yang menggonggong kan kalau ada orang jahat. Every little things is a little mission that we can do. Okay. Last but not least, this is all for us, for you. Our planet is filled with heroes, young and old, rich and poor, men, women of different colors, shapes and sizes. We are one great tapestry. Each person has a hidden hero within. You just have to look inside you and search it in your heart and be the hero to the next one in need. Serve well, serve others above yourself, and be happy to serve. You are the change that you dream, as I am the change that I dream. And collectively, we are the change that this world needs to be. So this is one of my favorite. His Elfren Penal, Florida. He's nominated as a CNN 2009 hero. Okay. Inilah orang dia. He brings education to the slum area for the children yang ada di slum area. He brings the book to the children di slum area, orang yang miskin, budak-budak yang tidak dapat peluang untuk ada education. He brings Christ to these young people. Same macam kita. Kalau orang yang tidak mengenali Yesus, ataupun we bring Jesus in us to those people. Kita tak payah mau kasih tahu Jesus, but they know through our action. Okay? So this is how I will end my sharing. Again, life is a mission. You are a mission. And whatever it is that you do in the campus, do with all your heart, because time, kamu tidak akan kembali kepada time kamu masuk campus. So live it, use it well, and be a better person in campus, out campus, after campus. And be that person that we need.